Halo semuanya, kembali lagi di BMAC Channel. Salam mantap jiwa bersama saya Ari. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, ada Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, salah satu psikiater BMAC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sering dibicarakan oleh anak-anak zaman sekarang atau mungkin dari dulu kita udah mengenal istilah ini, yaitu trauma gitu. Jadi kita akan membahas lebih dalam tentang trauma dan apa penyebabnya serta penanganannya bersama ahlinya, itu psikiater Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang. Salam sehat, Salam mantap jiwa. kondisi mental dan fisik selalu sehat Dok ya. Nah sekarang kita mau berbincang-bincang tentang trauma nih Dok. Mungkin dari klien yang dokter tangani atau dokter juga sering melihat bagaimana orang-orang tuh sering mengalami mental illness yang didasari karena trauma. Kira-kira menurut dokter, apa sih trauma itu dan apakah setiap kejadian yang tidak mengenakan itu bisa menjadi trauma bagi seseorang itu? Iya, trauma itu kan adalah range yang besar ya dari bagaimana kita menanggapi pengalaman hidup yang buruk ya, dan itu menyebabkan ya dampak yang buruk dalam diri kita, bisa secara fisik maupun secara mental. Ya. Kalau dalam kriteria diagnosis ya, dalam kesehatan mental, trauma ini mungkin yang dimaksudkan adalah post traumatic stress disorder ya, atau PTSD atau gangguan stres pasca trauma ya. Biasanya kita menyebutkan ini ketika seseorang mendapatkan peristiwa traumatis yang besar ya, mendadak ya, kemudian tidak pernah kita rencanakan sebelum. Misalnya musibah ya, bencana alam, kemudian musibah berupa kriminalitas, misalnya mengalami kekerasan, ya. Bukan hanya mengalami sebetulnya, menyaksikan pun begitu. Ya, menyaksikan musibah, menyaksikan ya kekerasan ya dan sebagainya, itu juga bisa menimbulkan trauma ya. Tapi apakah semua hal buruk yang terjadi dalam hidup kita pasti menjadi trauma? Tentu tidak. Jadi banyak itu dipengaruhi juga oleh ketahanan diri kita, resiliensi diri. Kan tidak semua orang yang kena tsunami kemarin kemudian jadi PTSD. Tapi ada yang mengalami trauma, ada juga yang tidak. Ada mengalami traumanya besar, ada yang ringan, ya, atau bahkan tidak mengalami trauma sama sekali. Nah, itu dipengaruhi tadi resiliensi diri secara genetik, kemudian ya keadaan ya kita saat itu ya, misalnya kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, apa kemudian menyaksikan ya kan, dikirimin kan zaman sekarang, dikirimin video di grup ya kan WhatsApp tentang suatu kekerasan, setelah itu kita bisa terguncang ya. Nah, tanda-tanda dari mengalami ya post traumatic stress disorder ini ada 3 ya. Yang pertama adalah avoidance, jadi setelah kejadian itu kemudian kita berusaha menghindari hal-hal yang mengingatkan itu, apakah peristiwanya, apa pelakunya, apakah situasinya ya kan, atau tempatnya ya. Nah, hal-hal itu kita berusaha hindari ya. Kemudian kalau nggak bisa menghindari, apa yang terjadi? Terjadi hyperarousal, jadi panik misalnya ya. Bisa di keadaan kesehatan mental kita bisa jadi panik ya, takut mati, takut sakit berat ya, takut mengalami hal buruk, takut tidak bisa mengendalikan diri kita ya, kemudian disertai juga perubahan-perubahan dalam tubuh kita. Jadi hyperarousalnya bisa jantungnya berdetak cepat, kemudian nafasnya pendek ya, meningkat, kemudian asam lambung jadi muncul padahal tidak sedang makan ya, keliengan, gemeter, keringat dingin ya, ingin segera menghindar dari sana. Dan yang ketiga adalah re-experiencing, jadi rasanya kayak mengalami ulang, apakah dalam bentuk mimpi ataukah saat kita sadar begini kita kok kayaknya melihat lagi ya kejadian serupa dengan hal itu dan sebagainya. Nah, ini tanda-tanda. Nah, tentu baiknya mencegah ya kan. Setiap ada pengalaman buruk kita perlu ya mencerna hal itu, membicarakan hal itu, sehingga tidak hanya kita telan-telan aja dan kemudian menjadi trauma ya. Jadi juga mencegah itu bagian dari mencegah, meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Bukan dengan secara fisik kita minum suplemen dan sebagainya. Kesehatan mental bisa ya meningkatkan resiliensi diri atau ketahanan mental kita itu
dengan berbagai macam, mengatur keseimbangan ya, pola hidup kita, kemudian berlatih ya, menghadapi stres dengan cara yang baik dan beragam. Nah, itu hal-hal yang bagus untuk kita lakukan. Berarti sebenarnya trauma itu tidak semua hal buruk itu bisa menjadi trauma begitu ya. Kembali lagi tentang ketahanan diri kita dan bagaimana kondisi kita. Tadi juga dokter menyebutkan genetik juga berpengaruh di sana, Dok, ya. Betul. Oh begitu. Jadi Atau pengalaman hidup kita sebelumnya. Banyak juga trauma itu sifatnya akumulasi. nah itu gimana tuh, Dok, akumulasi itu? Akumulasi. Banyak orang kan berpikir kalau misalnya nih, saya kasih contoh, saya bertinju dengan Chris John dan saya KO di pukulan Chris John yang 30. Maka orang kebanyakan akan berpikir bahwa saya KO oleh pukulan yang nomor 30. Padahal saya yakin kalau begitu bertanding saya kena pukulan yang ke-30, mungkin saya nggak akan KO. Yang bikin KO adalah pukulan ke-1, 2, 3, 4 sampai ke-30 kan. Nah, begitu juga ya kaitannya dengan stres ini. Mungkin kita sudah mengalami ya sensitivitas, ada trauma-trauma kecil sebelumnya beruntun dalam hidup kita. Lalu terjadilah peristiwa ya kan yang cukup besar. Orang lain mungkin akan biasa saja menanggapinya, tapi kita menanggapinya lalu, ya kan, kemudian menjadi cukup besar. Nah, itu akumulatif, ya. Maka tidak juga kita bisa membandingkan, alah kamu cuman begitu aja kok trauma dan sebagainya, ya. Dan orang nggak perlu takut untuk kemudian konsultasi, dok masalah saya sih nggak besar-besar amat ya, tapi kok begini. Nah, mungkin ya itu ada akumulasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Baik, berarti tadi dikatakan selain pada kondisi kita saat itu ketahanan diri, ternyata past experience itu juga berpengaruh, berarti, Dok, yang mulai dari trauma-trauma kecil yang menumpuk tadi itu sehingga ada suatu musibah yang terjadi atau suatu fenomena besar yang terjadi pada diri kita, itu justru memicu ledakan trauma yang besar. Jadi, nah kira-kira kalau dari dokter sendiri nih sebagai seorang psikiater tentunya kan ketika menghadapi klien atau pasien yang mengaku memiliki trauma dan lain sebagainya, apa kira-kira pendekatan atau mungkin hal yang bisa dilakukan nih untuk orang-orang yang memiliki trauma tersebut gitu? Ya, sebenarnya mekanisme yang membuat seseorang trauma itu adalah mekanisme awal yang cukup penting sebetulnya. Ya, respon fight or flight, yang mau menghadapi atau menghindar, ya. Ketika ada hal yang besar. Ketika gempa bumi kan nggak mungkin kita, ya kan, ini berapa skala Richter, dan sebagainya, ini pusat gempanya di mana. Itu secara refleks sebenarnya otak kita ya bagian yang lebih primer itu bereaksi lari. Itulah kemudian nafas kita jadi cepat, jantung kita bereaksi dengan cepat, kemudian membuat kita lari lebih sigap. Ya, nah sampai di situ nggak ada yang salah sebetulnya. Hanya saja setelah itu kita tidak melakukan mekanisme sekunder, ya kan? Setelah itu kan kita reka lagi, oh tadi itu ternyata gempa bumi, kita cari, ya kan, dan sebagainya. Ada korban, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain saat itu, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu reaksi sekunder itu yang biasanya tidak dijalani. Nah, hanya yang pertama saja itu menimbulkan trauma seseorang. Dan jangan dipikir trauma itu harus muncul saat itu juga. Ada orang yang awalnya baik-baik saja, tapi kemudian seminggu, 2 minggu kemudian bertambah berat dan akhirnya mengalami ya gejala PTSD tersebut, ya. Atau ada juga namanya kompleks PTSD. Jadi mungkin bukan musibah, bukan hal yang luar biasa, hal-hal yang mungkin bagi umumnya orang adalah ringan sedang tapi terus terjadi. Ya kan? Misalnya mengalami verbal abuse dari sejak kecil, ya kan? Kata-kata yang kekerasan dari sejak kecil. Nah, kadang hilang sebentar, nanti remaja muncul lagi, kan, dan sebagainya. Ketika dewasa akhirnya punya pasangan, mungkin itu triggernya, ya kan, seperti tadi. Jadi itu perlu kita tangani dan bisa kita tangani. Kalau kita lihat dari mekanisme tadi, misalnya berarti ya dari bagian otak ya yang lebih lampau itu refleks ya, pusat emosi kita bisa bawa ke misalnya bagian korteks. Ya, kita cerna. Ini ibarat orang makan buru-buru kan. Itu kita telan-telan aja nih. Kemudian kita sakit perut. Ya, kita berusaha sekarang untuk cerna. Ya, mencerna itu. Jadi apa yang dilakukan kalau psikoterapi ya, konsultasi itu adalah mencerna ya, apa hal-hal yang dulu bisa
terjadi, kemudian kita bingkai ulang. Bisa secara sadar begini ataupun di bawah sadar misalnya dengan hipnoterapi. Tapi kita pilih situasi kondisi yang tepat, jangan main ya udah kita ini aja. Kita hanya membangunkan trauma seseorang ketika orang belum siap. Jangan marah juga kalau disarankan misalnya minum obat dan sebagainya. Bukan untuk lupa, tapi supaya ketika kita bangunkan, kita bawa dalam kesadaran kita ini, kita tidak menjadi reaktif. Ya. Kita bisa mencerna dan membuat proses konsultasi atau psikoterapinya itu berjalan lebih efektif. Ya. Jadi ada berbagai macam metode untuk hal itu. Tetapi yang paling penting bukan metodenya, tapi memulainya. Sebab kalau nggak dimulai kan, betul. Gimana bisa baik? Gimana penanganannya kan gitu. Iya, mencari pertolongan di awalnya itu jauh lebih penting. Seberat apapun atau seringan apapun, itu tidak banyak menentukan. Yang banyak menentukan adalah seberapa cepat kita memulai untuk mencari pertolongan. Berarti itu kuncinya adalah kesadaran kita. Tidak perlu membandingkan suatu fenomena itu, Dok, ya kayak misalkan tadi dokter jelaskan, sebenarnya sih kejadiannya sepele ini Dok, kayaknya nggak berbuat trauma, tapi kok bagi saya terganggu ya. Yang penting adalah kesadaran kita untuk segera memiliki awareness untuk memulai terbuka dan konsultasi agar tidak menunggu menjadi masalah mental dan kemudian harinya. Nah, ngomong masalah mental nih sekarang, apa kira-kira seburuk apa mungkin Dok, atau mungkin Dokter bisa cerita seburuk apa sih, atau misalkan separah apa sih kesehatan mental kita bisa terganggu dari trauma yang terpendam? Misalkan nih orang itu nggak mau dia konsultasi atau merasa masa gitu doang jadi trauma sih gitu, kayaknya bisa aku handle, tapi ternyata makin lama makin buruk kondisinya. Apa kira-kira kondisi yang bisa dialami, maksudnya seburuk apa kesehatan mentalnya akan terganggu jika seseorang tersebut memendam terus-menerus trauma yang kecil-kecil tadi? Ya, sama seperti tadi saya membandingkan ketika kita terus-menerus ya makan tapi tidak dicerna ya, tapi hanya ditelan-telan saja. Hanya soal waktu kan, akhirnya sistem kita mengalami gangguan. Begitu juga sebenarnya dalam kesehatan mental kita. Ketika ada terjadi sesuatu, ya udahlah saya telan aja. Itu bagian dari hidup saya. Tidak pernah kita cerna, tidak pernah ya kita analisis apa yang terjadi. Tentu ini bisa mempengaruhi banyak hal. Mengorbankan misalnya, mengganggu pola relasi kita. Banyak orang kan kemudian sulit ya mempunyai relasi yang baik, menemukan pasangan atau dalam keluarga, mengganggu pekerjaan. Berapa orang di sini kemudian jadi harus pindah kerja, bahkan lama ya tidak mendapatkan pekerjaan, atau kalaupun dapat pekerjaan hanya sebentar. Kita mungkin dengan mudah akan menjudge, itu lingkungan kerja saja yang toksik. Tapi kalau 5 kali kerja kita selalu ketemu, jangan-jangan ada yang terganggu dengan diri kita, ya. Kemudian mengganggu juga kehidupan sehari-hari kita, ya, mengganggu kesehatan fisik malah. Ya, ada penelitian-penelitian ya, bagaimana cancer lebih sering muncul misalnya pada orang yang punya ya masalah-masalah beban kehidupan, ya, kemudian tidak dicerna dengan baik, ya. Banyak kondisi-kondisi fisik juga yang lain ya mengganggu, bahkan misalnya penyakit jantung koroner misalnya lebih sering risikonya sering terjadi pada orang mempunyai ya masalah-masalah kesehatan mental, misalnya depresi, ya, trauma dan sebagainya, ya. Jadi ya ibaratnya kalau kita makan aja, kalau bisa kita buang secara teratur kan keesokan harinya. Bisa nggak kita bayangkan dalam kesehatan mental kita bebankan terus, kita simpan terus, tetapi tidak pernah kita keluarkan, tidak dicerna dan tidak pernah kita keluarkan. Gitu. Ya tentu menimbulkan banyak hal. Berarti dampaknya banyak sekali, nggak cuma untuk diri kita sendiri secara emosional, tapi secara kesehatan fisik kita juga terganggu. Bahkan interaksi sosial kita kepada keluarga, teman, dan tempat pekerjaan pun juga jadi terganggu Dok ya, karena terlalu banyak menyimpan trauma dan sebagainya itu. Nah itu menarik sekali ini, bahas trauma yang ternyata merembet kemana-mana dampak dan bahaya trauma tersebut. Nah kalau dari dokter yang terakhir nih, apa yang bisa dilakukan misalkan untuk orang-orang yang misalkan masih ragu ini, dia tidak sadar kalau itu tuh sebuah trauma. Nah kan kadang kayak gitu, orang itu misalkan melihat suatu kekerasan atau melihat suatu hal yang mengerikan itu sebenarnya, tapi dia tidak sadar itu menjadi trauma, sehingga ketika dia melihat hal serupa atau mencium misalkan atau mendengar hal serupa dan dia tiba-tiba mengalami keluhan fisik atau terganggu gitu. Kira-kira menurut dokter apa yang bisa dilakukan oleh orang yang belum sadar bahwa orang tersebut memiliki trauma dan
apa yang bisa dilakukan kepada orang-orang sebagai langkah awal, orang-orang yang sudah sadar, wah ini ternyata aku memiliki trauma terhadap hal ini nih. Apa Ya, kira-kira? yang pertama adalah perlunya deteksi dini. Banyak orang tuh nggak ngerti ya bahwa orang harus datang ke psikiater, psikolog klinis tuh kalau sudah ada masalah. Ya, sama kan kalau kita ke dokter gigi kan nggak harus selalu dalam keadaan masalah. Kita check up aja itu Bisa bisa, gitu ya. kan. Ya. Orang seneng tuh biasanya setahun sekali kita Hmm. check up ya, cek darah ya kan. Hmm. Setahun sekali. Tapi untuk kesehatan mental kadang-kadang orang nggak tahu itu bisa check up ya secara keseluruhan ya. Hmm. Ada programnya kok ya, ada tes yang mesti diisi, ketika sudah ada hasilnya bisa ketemu dengan psikiaternya, kan bisa juga hasilnya baik ya kan, Nggak selalu buruk nggak berarti ya? selalu buruk. Hmm. Atau dari situ kita tahu kepribadian kita, kerentanan yang terjadi dalam diri kita. Sama aja orang tes alergi kan nggak harus ada ketemu alergi Iya, kan. bisa. Nah, kalaupun ketemu alerginya apa, ya kita bisa mewaspadai. Kita nggak makan lagi tentang hal itu. Begitu juga kesehatan mental. Kita bisa ya, ada programnya juga kalau di Bali Mental Health Clinic ya kan, kita cari tahu, mengenal diri kita, kerentanan kita di mana ya, kemudian kita bisa memperbaiki kerentanan itu. Nah, ketika kita sudah mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri kita, ya segera saja konsultasi ya kan, kemudian kita lihat ya apa opsi-opsi terapi. Nggak ada kok orang dipaksa untuk harus berobat tertentu misalnya ya kan. Itu share decision making ya, artinya keputusan itu kita buat bersama. Tugas dokter itu memberikan opsi-opsinya, bisa dengan ini, kekurangannya, kelebihannya apa, Anda mau mulai dari mana dan sebagainya. Daripada Anda hanya masuk ke akun-akun media sosial, baca-baca tentang itu dan sebagainya, padahal diagnosis saja belum, ya kan, terapi saja belum. Seperti tadi saya katakan, perlu untuk segera memulainya, ya. Tentu ini pasti butuh ya kemauan dan kemampuan diri kita untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kan tidak ada yang salah dengan kita mendapatkan bantuan dari orang lain, mendampingi pemulihan ini dan sebagainya. Baik, berarti kata kuncinya itu yang paling penting adalah deteksi dini, dokter ya. Bagaimana kita untuk meningkatkan awareness kita dengan memulai deteksi dini untuk mencoba melakukan check up kondisi kita, karena bisa saja baik-baik saja kan begitu dok ya. Dan kalau kita tahu ada kendala yang kita sedang hadapi, agar pencegahan dan penanganannya juga lebih awal, lebih dini sebelum terjadi hal-hal buruk ya. Jadi demikian kira-kira percakapan tentang tema trauma kali ini bersama Dr. Rai SPKJ. Itu suatu topik yang sangat menarik. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi lebih lanjut atau ingin membahas mungkin trauma yang ada dialami oleh teman-teman, ingin berkonsultasi langsung ke Dr. Rai tentang trauma yang dialami, atau mungkin ingin melakukan check up saja untuk mengetahui apakah kondisi mental kita baik-baik atau mungkin sudah mengalami kendala, itu nanti bisa hubungi nomor di bawah ini, nomor admin BMAC gitu. Jadi sekian video kita kali ini, nanti simak video-video berikutnya tentang tips-tips dan kesehatan mental lainnya. Salam mantap jiwa. Terima kasih Dr. Rai udah mau menyempatkan waktu berdiskusi bersama kita. Sampai jumpa.